يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضاي وسع الكرم. أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي أنقم. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الحمد لله وحده ثم الصلاة والسلام على طه رسول الله ثم الصلاة والسلام على ياسين حبيب الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. أما بعد. حضرات العلماء وحضرات الجماعة Masjid Jami' Nurul Mubin, yang semoga semuanya kita selalu diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam yang berbahagia ini, dan mari pertemuan kita ini kita awali dengan mendoakan kedua orang tua kita, guru-guru kita, para pendahulu kita, dan semua orang yang berjasa dalam hidup kita, terkhusus yang telah mewakafkan, memperjuangkan masjid dan majelis taklim Nurul Mubin ini. Kita doakan anak cucu keturunan kita doakan semoga dijadikan oleh Allah salih salihah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, rezeki yang halal dan barakah. Kita doakan apabila ada yang sakit, mungkin keluarga kita, jamaah kita, atau warga yang tinggal di sekitar Masjid Nurul Mubin ini yang sakit, kita doakan semoga segera diangkat penyakitnya, dikaruniai sehat afiat. Ala hadziniyah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa alibatihi al-kiram wa jami' ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aynama kanu, khususun malik hadzal kitab. Syukurillah lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ngaji kita dari kitab Bulughul Maram dan syarahnya, memasuki hadis yang kedua. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a
la yunajjisuhu syai'un. Akhrajahu tsalatsatu wa shahhahahu Ahmad. Hadis yang kedua, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Ini salah satu sahabat Rasulullah. Nama aslinya Sa'id bin Malik bin Sinan Al-Khudri. Al-Khudri itu nama bani atau nama asal atau nama suku. Kalau orang Jawa ya kayak Imam Nawawi itu Al-Bantani, orang Banten. Kalau orang Madura ya Al-Maduri gitu ya. Kalau orang Sulawesi Al-Bugisi. Kan ada Syekh Azhar Al-Bugisi. Kalau orang Pekalongani gitu, nama tempat. Ini Abu Sa'id Al-Khudri itu termasuk salah satu sahabat yang alim. Ia meriwayatkan hadis dari Rasulullah sebanyak 1170 hadis. Sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis itu Abu Hurairah. Makanya kalau kita ngaji kitab hadis, nama yang paling sering disebut Abu Hurairah. Lah hadis yang akan kita kaji ini dari Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau meriwayatkan 1170 hadis. Dan beliau meninggal pada tahun 86 Hijriyah. Berarti udah 1400 tahun yang lalu beliau wafat. Kalau seandainya ada haulnya berarti udah haul ke 1400-an. Beliau meninggal pada usia 74 tahun. Dan isi dari hadisnya yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a, sesungguhnya air, tahurun, sifat dasarnya adalah suci. La yunajjisuhu, dan tidak bisa menjadikan najis ke air tersebut syai'un, apapun. Ini teks hadisnya. Pada dasarnya air itu suci, dan air itu akan tetap suci selama tidak ada hal yang mencampuri ke air tersebut dan air tersebut berubah. Kalau dalam kitab fikih, misalnya kayak kitab Takrib atau Fathul Qorib, kitab dasar yang biasa dipakai di anak-anak pesantren, itu air itu kan dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama namanya tahir mutahhir ghairu makruhin. Air suci mensucikan dan tidak makruh. Ini umumnya air. Air sumur, air pump, air laut, air hujan, macam-macam. Yang kedua, ada air suci mensucikan tapi makruh memakainya. Boleh digunakan untuk wudu, boleh digunakan untuk mandi besar, mandi junub, tapi dihukumi makruh. Yaitu air yang terjemur panas matahari dan wadahnya, tempat yang terbuat dari bahan yang bisa berkarat. Kayak dulu tampungan pakai drum ya. Drum itu kan bisa berkarat. Lah itu ketika ia terkena panas matahari pas siang duhur kita wudu, kok kita pakai air itu sah wudunya, cuma dihukumi makruh. Lah sekarang udah disiasati agar tidak makruh, walaupun kejemur tampungannya pakai plastik sekarang ya. Tandon apa namanya sih? Torn ya. Nah, sekarang kan rata-rata pakai plastik. Walaupun itu kejemur seharian kita gunakan untuk wudu, tidak makruh. Nah itu kadang itu perkembangan teknologi itu mempermudah orang untuk ibadah. Kemudian yang ketiga, ada air suci tapi
tetapi tidak boleh digunakan untuk bersuci. Air itu suci, bersih, tapi tidak boleh digunakan untuk bersuci, yaitu air suci yang dicampuri benda suci dan berubah nama, kayak yang depan bapak-bapak ini. Itu kan airnya air suci, nah, dicampuri benda suci. Itu campurannya susu kok bukan sih? Kan dulu pernah diprotes kan itu ya? Iya, katanya bukan susu katanya. Ya pokoknya benda suci yang dicampurkan dan namanya berubah. Itu orang nyebutkan bukan air putih lagi kan ya? Nyebutnya susu. Itu suci Pak, tapi tidak boleh digunakan untuk, walaupun misalnya bikinnya satu gentong gitu. Kemudian wah wudu pakai ini, enggak boleh. Kalau ada istilah mandi susu itu enggak, yang iklan-iklan itu bagaikan kalau pakai sabun ini katanya bagaikan mandi susu. Apa ya, pakai susu itu diguyur. Segala air yang dicampuri benda suci dan namanya berubah itu suci Pak, tetapi tidak boleh digunakan untuk wudu, tidak boleh digunakan untuk mandi besar. Air suci bersih dicampuri teh, namanya kan berubah, air teh. Lah kalau air pump yang kita pakai Pak, kan sehari-hari kita pakainya pump ya. Kalau saya soalnya di rumah pakai air sumur Pak, dari air tanah langsung. Itu kan benda suci, airnya aslinya malah gak suci Pak. Wong saya pernah diajak teman ngeliat itu yang di Kali Malang kalau nggak salah Pak. Itu kali besar itu, yus sampah campur aduk nggak karuan ya. Biar bapakmu ini pernah ngeliat Pak ya. Ya kemudian entah bagaimana caranya kok ngalir ke rumah-rumah kita kok jadi bersih. Lah itu air bersih, kemudian dicampur mungkin kaporit macam-macam, tapi namanya tidak berubah, tetap air. Maka itu suci, mensucikan. Lah kemudian yang keempat ada air mutanajis, bukan air najis. Air najis enggak ada. Air najis ya kencing itu air najis. Mutanajis itu air yang terkena benda najis dan kemudian berubah, apakah warnanya, apakah baunya, apakah rasanya. Maka air itu hukumnya mutanajis, air yang terkena najis. Misalnya kita punya toren gitu yang tampungan air, kecemplungan bangkai tikus. Lah kalau itu kok warnanya tidak berubah, terus rasanya dijilat-jilat apa gimana? Untuk tahu rasa kan ya dijilat tuh ya, enggak berubah, tetap ya kayak biasa. Terus warnanya, rasanya, baunya juga tidak berubah. Walaupun itu kejatuhan bangkai tikus, air itu tetap suci, boleh digunakan untuk wudu ataupun mandi besar. Karena dalam hadis ini pada dasarnya air itu tohurun, suci. La yunajjisuhu syai'un, tidak bisa menjadikan najis kecuali kalau air itu terkena atau kejatuhan benda najis dan berubah baunya, warnanya, rasanya. Misal kita punya toren yang nggak ada tutupnya, begitu kita wudu subuh kok ada bau bangkai ya. Nah kalau bau bangkai kita patut curiga. Begitu misalnya kita cek ke atas kok ada bangkai tikus beneran misalnya jatuh ke situ, maka ya air itu udah najis, gak boleh dipakai. Karena ketika kita kumur atau ada bau yang bau nggak sedap dan itu bau bangkai, maka itu airnya sudah najis, ya tidak nggak bisa dipakai lagi. Kemudian ini hadis yang nomor 2. Kemudian hadis yang nomor 3, an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a, sesungguhnya air, la yunajjisuhu syai'un, tidak bisa menjadi najis dengan bercampur sesuatu.
illa kecuali ma ghalaba ala rihi, kecuali berubah atau ketika terkena benda itu berubah rihi, baunya, wa ta'mihi, dan rasanya, wa launihi, dan warnanya. Maka al-ma'u tahurun, air itu suci, illa kecuali in taghayyara, apabila berubah rihuhu, baunya, ta'muhu, rasanya, au launuhu, atau warnanya, binajasatin, terkena benda najis, tahdusu fihi, yang baru atau yang tercampur atau yang jatuh ke benda tersebut. Nah, itu bisa menjadi najis kalau air itu kurang dari 2 kullah. Lah, 2 kullah itu ukurannya gimana? Kalau itu wadah tempatnya persegi, maka secara umum diambil, dibulatkan saja, yaitu 60 cm persegi. Kita punya bak air, tingginya 60, lebar panjang 60, berarti 60 persegi. Itu kok penuh dengan air, kecemplungan bangkai tikus umpama, asal tidak berubah warnanya, tidak berubah baunya, tidak berubah rasanya, maka air itu tetap suci. Lah kalau wadah itu bentuknya bulat kayak ini, ya kayak toren yang kita punya itu kalau tingginya aslinya cuma 96, oke lah dibulatkan menjadi semeter. Kemudian diameter lingkarannya itu 48, oke lah umpama dibulatkan menjadi 50. Jadi tinggi 1 meter, diameternya itu 50, dan itu terkena air, terkena bangkai, asal tidak berubah warnanya, baunya, dan rasanya, maka tetap dihukumi suci. Kalau tiang ini ada nggak? Gedenya dulu 50 cm ada ya. Nah, seandainya itu punya tingginya 1 meter kok penuh dengan air, maka walaupun seandainya kejatuhan bangkai, maka tetap boleh dipakai untuk wudu. Cuma kadang kita, karena kita ini terbiasa di Indonesia Pak, murah air, asal bak kok kecemplungan bangkai, buang semuanya. Nah iya kan? Karena kita alhamdulillah tinggal di Indonesia yang rata-rata, walaupun ada daerah-daerah tertentu yang kekurangan air. Itu dulu Pak, dulu daerah mertua saya itu asal bulan-bulan begini nih, bulan Juli, Agustus sampai nanti September, Oktober, air diirit-irit. Ya kalau sekarang udah gak masalah. Sekarang udah dengan kecanggihan teknologi, air dari gunung bisa dibelah, tahu bisa dialirin ke rumah warga-warga. Kalau zaman dulu masih sering kekurangan air. Lah, sampai air dibahas secara detail ini karena pertama syariat ini ada kan di Jazirah Arab yang terkenal dengan air itu barang mahal. Makanya yang dibahas secara detail. Mungkin kalau seandainya Pak, mungkin seandainya kok syariat itu dulu pertama kali adanya di Indonesia, mungkin air gak begitu dibahas, kok air banyak. Lah karena dulu adanya pertama kali syariat ini ada di Saudi, di Jazirah Arab, yang air itu termasuk barang yang mahal, maka ya dibahas sampai detail kayak begini. Saking sayangnya kalau air seandainya langsung dibuang, maka diijtihadi dengan macam-macam. Akhirnya ya tadi, kalau air itu dengan jumlah ditempatkan di wadah yang diameter 50, kemudian tinggi 1 meter, penuh dengan air, kalau kejatuhan bangkai tetap dihukumi suci, alias masih boleh digunakan untuk berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang kelima, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu,
Lah ini sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis. Abu Hurairah itu bukan nama asli, nama panggilan, nama julukan. Nama aslinya itu Abdurrahman bin Sakhar. Hurairah itu artinya kucing kecil. Lah, Abdurrahman bin Sakhar itu salah satu seorang sahabat yang hobi kucing. Makanya kadang kalau ada jamaah yang hobi kucing itu napak tilas sahabat Nabi namanya Abu Hurairah. Lah Abu Hurairah itu kemana-mana hampir selalu diikuti sama kucing. Makanya oleh para sahabat dipanggilnya Abu Hurairah, bapaknya kucing. Karena kemana-mana diikuti kucing. Lah nanti kalau ada yang kemana-mana kok gendong burung murai, ya dipanggil bapaknya murai. Ya kan kadang ada ya ke sono kemarin gendong murai, kadang gendong apa yang burung dikeplek ya, burung dara. Nama lama-lama yang bapaknya burung dara ya. Lah sahabat Abdurrahman bin Sakhar itu karena kemana-mana bawa kucing atau kemana-mana diikuti kucing, maka lama-lama orang untuk memudah mengenalinya ya disebutnya Abu Hurairah, bapaknya kucing. Dan sampai orang sekarang ada di daerah tertentu yang ada mitos kucing itu binatang yang apa ya, malati. Malati kalau orang Jawa malati. Orang nabrak kucing itu ketakutan. Ya sampai katanya kucing itu diambil, dibungkus pakai bajunya. Tapi kalau nabrak orang malah kabur. Saya dulu pernah punya tetangga kontrakan, dia tukang bakso. Sebelum subuh biasa berangkat ke pasar, begitu buka gerbang ngeluarin sepeda, nabrak kucing. 3 hari gak berani dagang, bikin bubur merah putih. Saya tanya, Pak De, kok nggak dagang? Iya, kemarin saya ada musibah. Kirain musibah apa? Nabrak kucing, terus kucingnya mati. Ya enggak, lari. Lah kok ya ketakutan. Ya memang ya. Wis wallahu a'lam. Kadang mitos di daerah-daerah tertentu gitu. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, la taltasil ahadukum fil ma'id daimi wa huwa junubun. La taltasil, janganlah mandi ahadukum di antara kalian fil ma'id daimi, di air yang diam. Wa huwa junubun, sementara orang itu dalam keadaan junub. Ini maksudnya ketika mandi junub, entah karena habis berhubungan badan atau mungkin dia bujangan, ya habis mimpi berantem, bangun tidur dikirain ngompol, kok taunya kok agak lengket-lengket. Masih bujangan ya? Ini loh. Apa udah nikah? Iya. Begitu bangun tidur kirain ngompol, kok agak lengket-lengket, nah, wajib mandi. Malam mimpinya main smackdown. Namanya ngaji hukum fikih kadang yang agak jorok-jorok gitu. Tapi gimana lagi wong itu hukum. Lah ketika dalam keadaan junub itu jangan mandi di air yang tenang, maksudnya jangan nyemplung. Jangan nyemplung di air yang cuma segitu-segitunya langsung kita nyemplung di situ. Ya makanya kalau kita yang mandinya pakai gayung. Karena kalau air yang langsung kita nyebur di situ, kalau ngaji fikih namanya hukumnya kena hukum mustakmal. Mustakmal itu air yang sudah terpakai. Maka air yang sudah terpakai kalau kita nyemplung kok belum rata air itu ke seluruh tubuh, maka nanti mandinya ya tidak sah. Bahkan saya pernah lihat satu tayangan di YouTube kalau nggak salah. Tapi walaupun tayangan ini saya tidak kurang sepakat, kurang setuju. Yaitu ketika mandi besar jangan pakai sabun. Ini di YouTube itu terus. Dia bilang nanti kalau kita memakai sabun, air itu tercampur dengan benda suci. Lah kalau air tercampur benda suci, maka hukumnya suci tapi tidak mensucikan seperti tadi di awal saya katakan. Tetapi saya kurang setujunya begini.
Ketika kita mandi, itu paling nggak kan kita guyur semuanya sudah rata semua. Kalau kita sudah air itu udah rata, berarti mandi itu udah terhitung selesai, Pak. Kita mandi junub, cuman di kita kan pokoknya konotasinya kalau mandi junub kan sampoan, Pak ya. Padahal enggak. Orang mandi junub itu kan yang penting niat, habis niat pokoknya meratakan air ke seluruh tubuh. Kalau itu udah rata mulai dari ujung pala sampai ujung kaki, sampai yang misalnya di ini yang nyempil-nyempil itu udah rata semua. Walaupun belum sabunan, belum sampoan, belum sikat gigi, mandi itu yang secara hukum sudah dihukumi selesai. Maka kalau mandi itu sudah selesai, setelah itu mau pakai apa juga terserah. Mau tadi yang katanya mandi susu ya, buat guyur, terserah. Nah yang penting ketika sebelum memakai sabun, catatannya Pak ya, kalau kita mandi besar, sebelum pakai sabun, sebelum pakai sampo, itu air sudah benar-benar merata. Kalau air ini sudah merata ke seluruh tubuh, secara hukum mandi junub itu sudah selesai. Setelah itu mau pakai apa ya terserah, namanya sudah selesai. Ibarat orang sholat udah salam, Pak. Udah assalamualaikum, assalamualaikum, mau wiridan apa ya terserah. Lah kalau di dalam sholat ya wiridannya dibatasi, yang diajarkan oleh Nabi ya itu. Nah ketika kita mandi ya begitu. Takutnya, mohon maaf, kita ini Islam dari lahir, cuma karena dulu ngajinya enggak tekun, wes pokoknya kalau kata orang habis hubungan mandi keramas. Malah yang lebih penting keramasnya, bukan Pak. Keramas itu hanya nomor sekian, partai tambahan. Yang wajib itu adalah niat. Yang kedua meratakan air ke seluruh tubuh. Setelah itu selesai. Masalah ya sikat gigi, sampoan, keramas, pakai sabunan, luluran, macam-macam, itu udah ibarat orang sholat, udah salam, mau wiridan apa yo terserah, mau rotibul haddad, mau tahlil, monggo terserah. Nah itu jangan sampai udah sekian tahun berumah tangga, sholatnya tekun, tapi toharohnya kelewat. Ini kan berbahaya. Karena kalau toharohnya tidak sah, otomatis sholatnya ya tidak sah. Lah kalau sholat tidak sah, berarti kan sama saja dengan tidak sholat. Maka kitab-kitab fikih, hampir semua kitab fikih itu diawali dengan bab toharoh, bab bersuci, mulai dari air yang kita gunakan. Lah kalau habis hubungan badan, habis junub, mau mandi, air nggak ada, tayamum. Tayamumnya jangan dibayangin, kalau tayamum wudu cuman begini, berarti kalau tayamum mandi guling-gulingan. Guling-gulingan di pasir, ya enggak. Tayamumnya sama kayak orang tayamum mau sholat, enggak cuman wajah sama tangan, enggak itu tok. Enggak langsung pakai kumur-kumur pakai debu, jadi opo. Akhrajahu Muslimun, hadis ini ditahrij oleh Imam Muslim, walil Bukhari, dan menurut Imam Bukhari ada tambahan teks hadisnya, la yabulanna ahadukum fil ma'il ladzi la yajri. La yabulanna, jangan sekali-kali kalian buang air kecil, kencing, pipis, fil ma'il ladzi la yajri, di air yang tidak mengalir. Air cuma dikobakan cuma segitu-segitunya, jangan kencing di situ. Ini Rasulullah yang larang pakai bentuk, pakai teks kalimat ada non taukid. Non taukid itu artinya menguatkan. Kalau diterjemahkan ke Indonesia bukan hanya larangan biasa, tapi beliau jangan sekali-kali. Kalau cuma jangan kencing di air yang tidak ngalir itu larangannya biasa. Tapi kalau la yabulanna itu artinya jangan sekali-kali. Berarti larangan yang keras. Sementara kalau kita di perkotaan sih enggak, Pak. Dulu waktu di kampung kan asal biasanya malah ada kobakan air kita kencingin, Pak ya. Nah, ini yang bahaya ya. Kadang kalau lagi mancing di empang, kencingnya di empang. Di empang kan airnya enggak ngalir ya, Pak ya.
Rasulullah larang, la yabulanna ahadukum fil ma'il ladzi la yajri. Jangan kencing di air yang tidak mengalir, apalagi summa yaghtasil fihi, kemudian engkau mandi di situ. Udah airnya enggak ngalir, habis dikencingin buat mandi. Lah kalau airnya ngalir, kayak orang dulu di kampung itu yang punya WC kan jarang, Pak. Asal pagi-pagi langsung ke kali, buang air yo kayak orang rapat. Deret. Di sini ada yang buang hajat, sono ada yang mandi, ada yang nyuci, ya semacam. Tapi kan airnya ngalir dan airnya banyak, nggak masalah. Yang dipermasalahkan ini kalau airnya diam. Dan ini diantara termasuk etika orang buang hajat. Dalam kitab Targhib wa Tarhib itu ada banyak hadis yang mengajarkan kepada kita umat Islam etika ketika buang air besar maupun buang air kecil. Di antaranya tadi. Kemudian yang kedua, jangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Kalau kayak bapak ini kan duduknya menghadap kiblat, kalau saya ini membelakangi kiblat. Ketika kita buang air, entah besar atau kecil, jangan sekali-kali menghadap atau membelakangi kiblat. Ini saya dulu pernah ngajar anak sekolah. Anak sekolah ada yang ngomongannya kritis tapi lucu. Oh, saya sih nggak madep kiblat, cuman burungnya saya belokin, Pak. Ya kan orangnya kayak bapak ini, mohon maaf ya, kan madep kiblat namanya. Cuman burungnya dibelokin ke sini, nih. Kan nggak jadi kiblat, Pak. Langsung di pikiran saya, oh iya, bocah ini cerdas juga ya. Saya bilang begini, yang namanya menghadap kiblat itu bukan burungnya, tapi badannya. Sama kayak kita sholat ini, Pak. Yang dihitung menghadap kiblat itu bukan wajah, Pak, tapi ini loh, Pak. Ini loh. Misalnya kita sholat, asal ini tetap menghadap kiblat, walaupun wajah kita tengok-tengok, tetap sah, Pak. Cuman juga umum, Pak. Ya kan? Tapi tetap sah. Seandainya kita sholat Allahu Akbar, yang penting ini dada tetap dalam posisi menghadap kiblat. Wajah ini kok misalnya ada yang baru datang sebelah kita, kok kita penasaran. Oh, orang RT 2. Datang lagi sebelah gini. Orang jauh kayaknya. Yuk, kalau jangan ditanya khusyuk, Pak, ini bahasan cuma sah dan tidak sah. Kalau khusyuk mah ya subuh. Asal ininya masih tetap menghadap kiblat, sah sholatnya. Tetapi kalau ininya udah bergeser, nah itu yang membatalkan sholat. Termasuk tadi yang rawan itu begini loh. Ketika kita sholat, ketika salam, Assalamualaikum warahmatullahi, itu jangan sampai salam belum selesai, dada kita sudah bergeser. Misalnya kan posisinya begini, Pak ya. Mohon maaf. Tangan kita kan begini nih. Sebelum salam ini selesai, dada kita itu jangan geser begini, Pak. Nah terus selesainya salam itu gimana? Selesainya salam itu kalau udah terucap huruf mim dalam lafaz Assalamualaikum. Ketika udah terucap lafaz kum, Assalamualaikum, berarti salam itu udah selesai. Baru silahkan dada kita bergeser. Misalnya begini, berarti Assalamualaikum warahmatullahi, baru nengok. Walaupun nanti kok dada itu bergeser sampai muter, sampai balik badan misalnya, tapi kalau salam itu udah selesai, tetap udah sah salatnya. Tapi kalau salam belum diucap kok dadanya udah muter duluan, misalnya begini, baru nengok, baru Assalamualaikum, ininya udah berubah. Ini yang dikhawatirkan sholatnya batal. Nah, ketika salam hati-hati. Kalau salam ke kiri itu udah bukan rukun sholat, itu hanya sunnah. Sholat kita itu terhitung selesai ketika kita mengucapkan lafaz mim dalam lafaz alaikum, dalam assalamualaikum. Seandainya Pak kita sholat assalamualaikum, kok ini nggak bisa ditahan, langsung tut. Misalnya assalamualaikum tut.
udah sah sholatnya Pak. Umpama udah nahannya udah dari rakaat kedua, mau dikeluarin, berada di barisan depan gitu ya, ditahan sampai keringet keluar segede jagung. Begitu assalamualaikum langsung dilepas, wes sah sholatnya Pak. Tapi kalau baru kita kok ini batal sholatnya, ulang dari awal. Karena sholat itu terhitung selesai ketika terucap lafadz mim dalam lafadz assalamualaikum. Balik ke bahasan kita, bahwa orang buang hajat jangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Lah kalau kita ngontrak rumah dan ternyata klosetnya itu ngadepnya ke sini, lah kalau rumah sendiri sih dibongkar Pak, kita kontrak. Gimana kalau gitu Pak? Miring ya? Ora enak miring Pak. Lah ya kalau pipis ibu bisa miring, kalau BAB Pak. Tadi ya kalau pipis kan katanya burungnya bisa dibelokin ya. Yang dilarang keras untuk menghadap kiblat atau membelakangi kiblat itu kalau di luar ruangan. Lah rata-rata kita sekarang kan semuanya udah di dalam ruangan. Maka walaupun madhep kiblat atau membelakangi kiblat hanya dihukumi makruh saja. Tetap yang terbaik kalau itu hak kita sendiri ya dirubah. Tapi kalau kita ngontrak, sementara yang punya kontrakan gak ngizini untuk ya wes, paling kontrak ya hitungannya sekian tahun ya. Lah kalau punya sendiri baru. Kemudian yang kedua, termasuk yang dilarang ketika orang buang hajat yaitu ngobrol. Nggak boleh ngobrol. Lah kalau kita lagi buang hajat, kemudian anak pamitan mau sekolah, Pak, saya berangkat sekolah dulu ya. Kalau cuma jawab, itu termasuk ngobrol bukan? Enggak ya. Yang ngobrol itu kan, yang namanya ngobrol itu kan TikTok. Kita ngomong dia jawab, kemudian kita ngomong lagi dia jawab, berulang-ulang. Kalau hanya sekedar kayak tadi Pak, saya berangkat sekolah ya. Ya, itu bukan hitungannya ngobrol. Atau mungkin nanya, Pak, kunci motor di mana? Di laci mana Pak? Atas. Yang lemari mana? Kamar atau ruang tamu? Nah, itu ngobrol namanya. Banyak di antara kita, walaupun ini bukan sesuatu yang haram Pak, hanya sebaiknya tidak. Ketika wudhu pun sama. Makruh hukumnya orang berwudhu ngobrol. Lah ini seringnya kita kadang kalau berwudhu sambil ngobrol. Apalagi kadang kalau mau Jumatan ya. Wudhu ngantri, itu sambil ngobrol. Lah biasanya kan pelakunya kita, laki-laki Pak. Kalau perempuan rata-rata wudhunya dari rumah. Lah kita laki-laki kan wudhunya kadang di tempat wudhu sambil ngantri, sambil nunggu ngobrol. Makruh hukumnya Pak. Orang berwudhu sambil ngobrol. Kemudian ketika kita buang air besar atau buang air kecil berada di ruangan kayak kamar mandi atau WC, jangan menyertakan ismul a'dham. Ismul a'dham itu nama-nama mulia, yaitu nama Allah dan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya yang punya cincin, ada tulisannya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau mau ke kamar mandi, mau buang air besar atau buang air kecil dicopot. Kalau HP kan kadang ada yang ada aplikasi Quran, ada yang aplikasi Ratibul Haddad, ada yang aplikasi tahlil, aplikasi barzanji. Lah kalau ditinggal di luar hilang Pak HP. Ya kalau di rumah sendiri nggak apa-apa. Kalau misalnya lagi di terminal atau lagi di mana, kalau HP itu dalam keadaan off mati, maka itu hukumnya berbeda dengan misalnya ini mushaf berbeda. Tapi kalau HP itu nyala dan di situ ada tampak layar, misalnya tulisan Allah, tulisan Rasulullah atau tulisan Sallallahu Alaihi Muhammad, nah itu yang terlarang. Lah kalau nada itu biasanya kalau orang nelpon ada nada apa namanya? Nada panggil, adzan.
biar kelihatan religius, ya kan? Nada panggilannya azan. Begitu dibawa masuk ke kamar mandi, dikantongin, ada yang nelpon. Ketika lagi ngeden ada yang nelpon kan, hayya 'alas shalah. Makanya kalau saya pribadi malah ya mending cuman ada getar atau mungkin ya yang umumnya cuma tulut. Takutnya Pak, namanya kita itu sering lupa masuk kamar mandi, masuk HP dikantongin, begitu lagi nongkrong sambil ngeden sallallahu ala Muhammad. Dan maka ya diteliti, maksudnya hati-hati. Kemudian wali muslimin minhu wali Abi Dawud wala yaghtasilu fihi minal janabah. Dan menurut ada lafaz tambahan dari Imam Abu Dawud wala yaghtasilu, dan janganlah mandi. Mandi yang di sini adalah dimaksud mandi junub, bukan mandi biasa. Fihi, di air yang sudah terpakai itu tadi. Minal janabati, kalau itu mandi junub, apalagi mandi wajib. Dalam keseharian kita itu kan mandi ada yang dihukumi wajib, ada yang dihukumi sunnah, ada yang mubah. Yang wajib ya alasannya kalau kita ngaji fikih itu kan, karena habis berhubungan badan, karena junub. Kalau perempuan ya habis haid, habis nifas. Kalau yang belum nikah ya habis mimpi, yang wajib mandi. Ini mandi wajib. Ada yang mandi sunnah, yaitu ketika mau sholat Jumat, mandi sunnah, hukumnya sunnah. Mau sholat id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, itu hukumnya sunnah. Atau ketika seorang mu'allaf baru masuk Islam, hukumnya juga sunnah. Atau habis memandikan jenazah, kita habis memandikan, misalnya di petugas atau walaupun nggak petugas ya yang bantu-bantu ikut memandikan jenazah, selesai itu sunnahnya kita mandi walaupun itu tidak wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang nomor 6, an rajulin sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melarang. Kalau yang tadi bentuknya larangan keras, la yabulan, jangan sekali-kali. Kalau ini hanya melarang. Antaltasilal mar'atu bi fadlir rajuli awir rajulu bi fadlil mar'ati wal yaghtarifa jami'an. Rasulullah melarang seorang laki-laki mandi, maksudnya mandi junub, dengan air yang sedikit sisa dari istrinya mandi junub, atau sebaliknya. Nah kalau airnya banyak ya bukan sisa namanya Pak. Ya rata-rata kita mandi gantian kan ya airnya gantian juga. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wal yaghtarifa, hendaknya memakai alat masing-masing atau gayung masing-masing kalau seandainya itu mandi bareng, jami'an, dengan bersamaan. Ini tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau dari hadis yang sebelumnya tadi, yang hadis yang nomor 5, ada fikih yang perlu digarisbawahi, yaitu naha al-junub anil ihtisali fil ma'id daim. Rasulullah melarang orang mandi junub di air yang diam atau air yang kurang dari 2 bulan dan tidak memenuhi syarat. Maka yang cara teraman ya memang kayak sekarang, air ditampung di toren, begitu mandi tinggal dikucurkan. Itu ibaratnya seperti air mengalir. Silahkan kalau memang air itu cuma adanya di ember, ya jangan langsung dikobok, tapi pakai gayung. Kalau langsung dikobok, itu air nanti semuanya menjadi mustakmal.
Kalau sudah mustakmal, air itu sudah tidak bisa dipakai lagi walaupun ada sisanya. Kalaupun misalnya tempatnya kurang dari seukuran yang tadi kita sudah sampaikan, misalnya di ember tapi kurang memenuhi syarat tadi, kalau air itu dikopok nantinya kurang dari 2 kullah sudah hukumnya mustakmal. Kecuali kalau air itu yang kalau di kampung itu kan orang punya bak itu gede-gede, bisa buat renang ya. Nah ya kan, nah kalau di kita ruang tamunya kamar mandinya cuma segitu. Makanya ya tempat airnya itu ya minimalis. Nah makanya untuk menghindari itu pakai gayung, dan lebih aman lagi ya pakai keran. Itu paling aman, cara paling aman agar air tidak mustakmal. Ya memang memungkinkan ya kalau rumah sendiri, kadang kalau kontrak memang ya kita ikuti aturan yang punya kontrakan. Kalau rumah sendiri yang paling aman adalah air taruh di tower di atas, ketika kita mandi tinggal buka keran langsung kita mandi. Insya Allah itu aman dari mustakmalnya air. Lah kalau memang kita misalnya tempatnya kontrak terus airnya dibatasi, biasanya kalau kontrak apalagi airnya ditanggung yang punya kontrakan kan dibatasi Pak ya. Nah kalau seperti itu caranya ya tadi pakai gayung. Dan memang kita prakteknya orang Indonesia ini Pak, ketika mandi dan wudhu itu memang airnya sangat-sangat berlebihan. Mungkin Bapak bisa contoh di tayangan YouTube entah Buya Yahya yang pernah saya lihat, Habib Umar bin Hafid, wudhu cuma hanya menggunakan air segelas itu Pak. Cukup Pak. Kita ini karena tadi lah terlahir di wilayah yang air berlebihan, makanya kalau wudhu itu mungkin seember kurang gitu. Padahal seandainya itu segelas itu, saya melihat kalau tidak salah saya melihat Buya Yahya kalau tidak salah. Buya Yahya, karena Habib Umar kan, Habib Umar yang airnya dituangin kan cuma apa? Wajibnya kan cuma sekali. Nah kita ini kalau wudhu jelubur. Nah ketika mandi pun begitu. Asal seluruh tubuh ini udah rata air mulai dari sini sampai ujung kaki, itu sudah selesai wudhunya, sudah sah wudhunya. Lah karena tadi saya katakan bahwa kita tinggal di Indonesia yang air berlebihan, kadang kalau mandi wis berapa ember aja barber karena merasa air gak pernah kekurangan. Nah ini yang kadang ya tadi dalam fikih itu juga ada hukum. Seseorang berwudu itu dihukumi makruh ketika menggunakan air berlebihan. Bahkan berlebihan itu bisa menjadi haram kalau kita wudu di tempat umum kayak di masjid begini. Kita wudunya berlebihan, sementara di belakang kita masih ada orang ngantri, ketika mau wudu gak kebagian air. Maka berlebihannya kita menggunakan air masjid itu bisa dihukumi haram. Ini kan pengajaran buat kita, ketika kita berwudu ya gunakan seperlunya, jangan sampai berlebihan. Sering saya lihat itu nyalain keran aja dimentokin, syukur aku baju-bajunya basah. Gunakan keran air secukupnya, karena Islam itu tidak menghendaki kita menjadi pemboros. Wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanasyayatin. Jangan berlebihan, termasuk ketika ibadah wudhu pun jangan berlebihan. Dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada bab namanya al-iqtisad fil ibadah, sederhana dalam beribadah, termasuk ketika wudhu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.